Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rusdian Syarif Prasetya dengan NIM 245150150111173. Pada video ini saya akan menjelaskan soal nomor 1 dari ujian akhir praktikum UAS pemrograman dan membahas kode program Java yang telah saya buat. Pada soal ini, saya memperoleh nilai 0 dari 40. Karena itu, mari kita mulai dengan menjelaskan tujuan dari soal ini. Tujuan dari program ini adalah menghitung total jam kerja, gaji, dan pekerja terbaik dari sejumlah pekerja bangunan. Program juga menentukan siapa pekerja terbaik berdasarkan total jam kerja terbanyak dan memberikan bonus kepada pekerja tersebut. Pada bagian awal kita membuat beberapa variabel utama seperti ini. Lalu input data jam pekerja menggunakan perulangan. Lalu perhitungan total jam kerja dan gaji setiap pekerja. Di mana total jam kerja ini menyimpan total jam kerja setiap pekerja, gaji pekerja menyimpan gaji setiap pekerja. Untuk menghitung total jam kerja dan gaji, kita menggunakan dua fungsi, yaitu hitung total jam kerja dan hitung gaji. Fungsi hitung total jam kerja, di mana fungsi ini menghitung jumlah total jam kerja dari array jam per hari. Setiap jam kerja per hari dijumlahkan ke dalam variabel total jam dan nilainya dikembalikan. Ini hitung total jam kerja, nilainya dikembalikan total jam. Lalu fungsi hitung gaji, ini functionnya sampai sini, di mana fungsi ini menghitung gaji berdasarkan total jam kerja. Ada 3 kondisi. Jika total jam kerja kurang dari minimum 8 jam per hari, pekerja dikenai denda. Lalu jika total jam kerja melebihi maksimum 12 jam per hari, maka pekerja mendapatkan bonus. Ini kelebihan jam. Namun jika total jam kerja berada dalam kisaran 8-12 jam kerja dibayar penuh tanpa potongan. Ini dia else-nya. Lalu menentukan pekerja terbaik. Pekerja terbaik itu ada di sini. Integer pekerja terbaik. Nah ya. Kode ini membandingkan total jam kerja semua pekerja dan menyimpan pekerja dengan jam kerja terbanyak ke dalam variabel pekerja terbaik yang diinisialisasi 0. Lalu menampilkan output. Ini dia. Menampilkan outputnya ada di sini. Setiap pekerja dicetak ke layar beserta total jam kerja dan gajinya. Pekerja terbaik juga diumumkan beserta bonus dan total gaji yang diterima pekerja tersebut. Lalu sebelumnya terdapat kesalahan pada loop input data. Di mana input loop data tuh ada di sini. Input loop data. Ya, di sini sih kemarin cuma karena saya ngopi C4 kedua bukan integer J sama dengan 0 tapi integer I juga sama dengan 0. Jadi ada kesalahan penulisan variabel aja sebenarnya. Itu aja sih sebenarnya. Lalu kesulitan terbesar dalam soal ini adalah mengidentifikasi kesalahan logika pada perhitungan gaji. Nih. Awalnya kesalahan terjadi pada perhitungan jam kerja dan gaji. Namun setelah dilakukan debugging ditemukan bahwa total jam kerja dan pekerja dihitung secara tidak tepat. Solusinya adalah dengan memisahkan logika perhitungan ke dalam fungsi hitung total jam kerja dan hitung gaji sehingga lebih mudah diperiksa. Lalu di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2, di mana di soal ini saya mendapatkan nilai 0 dari 40. Yang dimana tujuan dari kode rotasi matriks ini
untuk melakukan rotasi matriks sebesar 90 derajat searah jarum jam sebanyak K kali. K itu nanti variabel akan kita buat. Lalu matriks N diisi dengan elemen-elemen yang dimasukkan oleh pengguna. Jadi matriksnya sebesar berapa kali berapa ordonya. Lalu seperti yang saya bilang tadi, kita membuat variabel N dan K. N untuk membuat ordonya, lalu K sebanyak berapa kali si matriks berputar. Lalu pengisian elemen matriks ada di sini. Dimana menggunakan dua loop bersarang untuk mengisi elemen-elemen pada matriks dari input pengguna. I mewakili indeks baris dan J mewakili indeks kolom. Lalu proses rotasi matriks. Ini dia perulangan yang dibatasi dengan K. Setiap kali rotasi fungsi si rotasi dipanggil dan hasilnya disimpan kembali di variabel matriks. Lalu kita membuat proses perputaran rotasi matriks sebanyak K kali. Di sini kita membuat function rotasinya, membuat array rotasi untuk menyimpan hasil rotasi matriks. Lalu proses rotasi dilakukan dengan memindahkan elemen dari matriks IJ ke rotasi J N kurang I kurang 1. Ini rumus yang saya temukan kemarin. Baris I pada matriks menjadi kolom J pada rotasi. Kolom J pada matriks menjadi baris N kurang I kurang 1 pada rotasi. Lalu ini output matriks yang telah diputar. Loop ini akan mencetak elemen-elemen matriks yang telah diputar sebanyak K kali. Setiap baris dipisahkan dengan baris baru menggunakan sort. Ini di sini ya pemisahnya. Loop ini akan mencetak matriks. Oh ya, ini udah tadi. Lalu kemarin kesalahannya apa ya? Saya nggak menemukan kesalahan sih kemarin, cuma rumusnya agak lama ngitungnya ya. Si J untuk memutar rotasi ini J N kurang I kurang 1. Lalu solusinya adalah visualisasi perpindahan elemen, menggambar matriks pada kertas dan melacak elemen mana yang berpindah ke mana, membantu memahami logika rotasi. Itu sih kemarin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan soal nomor 3 dari ujian akhir praktikum UAS pemrograman. Saya mendapatkan skor 8 dari 40 pada soal ini. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan langkah-langkah pengerjaan dan memperbaiki kekurangan yang ada. Yang pertama, tujuan dari kode ini adalah menghitung jumlah petak kosong pada papan catur 8x8 yang tidak terancam oleh bidak catur lainnya. Bidak yang terancam adalah bidak yang berada dalam satu baris atau satu kolom dengan bidak lain yang ditempatkan. Kami memulai dengan memasukkan grid 8x8. Menggunakan perulangan for untuk membaca setiap karakter dari input. Setiap karakter hashtag mewakili bidak, sedangkan karakter titik mewakili kotak kosong. Pada bagian ini, kita menggunakan char add untuk mengambil karakter ke J dari baris ke I. Lalu menentukan baris dan kolom terancam. Di bagian ini, kita membuat dua array boolean, baris terancam dan kolom terancam, yang digunakan untuk melacak baris dan kolom yang memiliki bidak catur yang ditandai dengan hashtag. Jika ada bidak di suatu baris atau kolom, maka baris atau kolom tersebut dianggap terancam. Lalu di sini, jika kita menemukan karakter hashtag di posisi I dan J, maka baris I dan kolom J ditandai sebagai terancam. Lalu menghitung petak aman, petak kosong yang tidak terancam
dihitung menggunakan perulangan lain. Jika petak kosong tersebut tidak berada di baris dan kolom yang terancam, maka jumlah petak aman bertambah. Seperti ini. Di plus-plus di increment. Lalu di logika ini kita memeriksa apakah kotak kosong pada IJ tidak berada di baris atau kolom yang terancam. Jika benar, maka jumlah petak aman bertambah 1, seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu kemarin kesalahan yang saya temukan adalah di mana saya salah lihat atau mislead terkait ini. Kemarin saya menggunakan baris aman itu sebagai slash gini. Ini sebenarnya tidak berpengaruh sekali, cuman ini berpengaruh pada test case saya di dalam E-Link. Jadi saya mengganti huruf sambung menjadi titik untuk memperbaiki test case-nya. Lalu kesulitan dan cara mengatasinya. Kesulitan utama dalam pekerjaan soal ini adalah memahami cara menandai baris dan kolom yang terancam. Solusinya adalah menggunakan array boolean baris terancam dan kolom terancam. Saya menemukan ini agak lama ya. Untuk melacak baris dan kolom yang terancam secara efisien. Dengan pendekatan ini kita dapat menghindari pengecekan setiap kotak satu persatu yang lebih lambat. Begitu saja penjelasan nomor 3 dari saya, Rusdian Syalif. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.